Assalamualaikum sahabat Ashifa yang selalu dirahmati oleh Allah yang Maha Tinggi. Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali dalam ruang yang penuh berkah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu untuk singgah di sini, bersama kita, di channel Shifaul Qalbi. Kehadiran Anda bukan sekadar angka, bukan sekadar layar yang menyala, melainkan jiwa yang datang untuk mencari cahaya. Percayalah sahabat, video ini tidak hadir secara kebetulan dalam hidup Anda. Tidak ada satupun langkah manusia yang meleset dari takdir Allah. Jika saat ini Anda sedang berada di sini, mendengarkan setiap kata yang saya ucapkan, itu tandanya ada pesan khusus yang Allah ingin sampaikan kepada Anda. Ada rahasia besar yang mungkin sudah lama Anda cari, dan kini saatnya terbuka sedikit demi sedikit. Maka jangan lepaskan perhatian, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar materi biasa, melainkan sebuah kebenaran yang bisa mengubah cara Anda memandang ibadah tahajud. Sahabat Ashifa, kita semua tahu, tahajud adalah sholat malam yang begitu agung. Sholat yang dilakukan ketika banyak manusia terlelap, sementara langit terbuka luas dan doa-doa hamba diangkat tanpa hijab. Dari situlah, tidak heran jika tahajud memberi dampak luar biasa, bukan hanya pada hati, melainkan juga pada tubuh. Bahkan tubuh yang kita miliki ini, jasad yang tampak sederhana, bisa mengalami tanda-tanda aneh yang muncul seiring dengan kebiasaan tahajud. Tanda yang membuat kita terheran-heran, sekaligus semakin yakin bahwa ada kekuatan besar yang bekerja. Maka hari ini, kita akan membahas 9 tanda aneh yang akan muncul di tubuh Anda jika istiqomah menunaikan tahajud setiap malam. Tapi sebelum masuk ke tanda pertama, mari saya ajak Anda merenung sejenak. Pernahkah Anda merasa, setelah sholat tahajud, tubuh Anda terasa berbeda? Seperti lebih ringan, lebih segar, atau bahkan muncul rasa damai yang sulit dijelaskan. Itulah pintu masuk menuju rahasia besar ini. Mari kita ungkap tanda pertama. Tanda pertama, tubuh terasa lebih ringan meski tidur sedikit. Sahabat Ashifa, banyak orang takut bangun malam karena khawatir kurang tidur, takut esok harinya lelah, atau tidak bisa fokus bekerja. Namun, justru anehnya, orang yang rutin tahajud sering merasakan tubuhnya lebih ringan. Ia bisa tidur hanya beberapa jam, tapi bangun dengan semangat yang seakan tak terbendung. Inilah kekuatan spiritual yang masuk ke dalam jasadnya. Tenaga yang tidak berasal dari makanan atau minuman, tapi dari cahaya yang Allah titipkan ke dalam hati, lalu menjalar ke tubuh. Seorang ulama pernah berkata, siapa yang menjaga malamnya untuk tahajud, maka siangnya akan dijaga Allah dengan energi yang tidak diketahui manusia. Maka jangan heran, jika Anda melihat orang-orang yang rajin tahajud, meski mereka sederhana, wajahnya cerah dan tubuhnya penuh energi. Tanda kedua, hati yang tenang memengaruhi wajah. Inilah tanda yang paling sering orang lain lihat. Wajah yang memancarkan cahaya, senyum yang begitu tulus, dan ketenangan yang seolah menular pada siapa saja yang memandangnya. Ini bukan karena kosmetik atau rahasia perawatan tertentu, melainkan buah dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Tubuh kita ini bukan hanya daging dan tulang. Tubuh ini menyerap energi hati. Maka saat hati Anda jernih karena tahajud, tubuh Anda pun ikut memantulkan ketenangan itu. Coba perhatikan sahabat, orang yang sering marah, wajahnya cepat kusam, tubuhnya terasa berat. Sebaliknya, orang yang menjaga tahajud, wajahnya memancarkan cahaya yang tak bisa ditutupi. Inilah tanda kedua, tubuh ikut memantulkan kedamaian batin. Tanda ketiga, tubuh menjadi lebih peka terhadap sentuhan spiritual. Ini yang jarang dibicarakan, tubuh Anda akan lebih sensitif terhadap rasa. Mudah merasa hangat ketika berdoa, mudah merasakan dingin ketika sujud lama, bahkan mudah merinding ketika ayat suci dibacakan. Bukan karena tubuh Anda lemah, melainkan karena hijab yang menutupi kepekaan itu mulai tersingkap. Hati yang lembut membuat tubuh ikut lembut. Sahabat Ashifa, jika Anda pernah merasakan tubuh merinding saat mendengar ayat tentang surga atau neraka, itu tanda bahwa tubuh Anda sedang menyatu dengan cahaya iman. Dan salah satu kunci yang membukanya adalah tahajud. Nah, sampai di sini, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah merasakan salah satu dari 3 tanda awal ini? Jika iya, mari salurkan energi positif dengan mengetik angka 77 di kolom komentar. Biar energi ini tidak berhenti di Anda saja, tapi menular ke ribuan sahabat lain yang sedang mencari cahaya. Sahabat Ashifa, 3 tanda awal ini baru permulaan. Masih ada tanda-tanda lain yang lebih dalam, yang bisa mengubah cara kita melihat tubuh kita sendiri.
Tubuh yang kita kira hanya fisik ternyata bisa berbicara banyak tentang hubungan kita dengan Allah. Maka jangan kemana-mana, karena pada bagian berikutnya, kita akan mengungkap 3 tanda aneh berikutnya yang semakin memperkuat bukti bahwa tahajud bukan sekadar ibadah, tapi sebuah perjalanan spiritual yang nyata. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami hingga di bagian ini. Saya percaya, Anda bukan hanya mendengarkan sambil lalu. Anda hadir di sini dengan hati yang terbuka. Dan sekali lagi saya ingatkan, keberadaan Anda di sini bukanlah sebuah kebetulan. Tidak ada satupun langkah hidup yang kebetulan. Anda mendengar narasi ini karena Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Jika di bagian sebelumnya kita sudah membahas 3 tanda awal yang muncul pada tubuh setelah rutin tahajud, maka di bagian kedua ini, kita akan menyelami lebih dalam. Karena semakin jauh kita masuk, semakin jelas kita akan menyadari bahwa tubuh manusia tidak sekadar daging, darah, dan tulang. Tubuh adalah cermin dari jiwa, dan tahajud adalah kunci yang membuka banyak rahasia itu. Mari kita mulai dari tanda keempat. Tanda keempat, tidur menjadi lebih berkualitas. Aneh tapi nyata, sahabat Asy-Syifa. Banyak orang yang tidak mau tahajud karena takut kurang tidur. Mereka berkata, kalau saya bangun malam, nanti pagi saya lemas, siang saya ngantuk, badan saya tidak segar. Itu logika yang sering kita dengar. Tetapi ternyata, orang yang istiqomah tahajud justru merasakan hal yang sebaliknya. Mereka memang tidur sebentar, kadang hanya 3-4 jam. Namun, kualitas tidurnya jauh lebih baik daripada orang yang tidur 8 jam penuh tapi tanpa tahajud. Mengapa bisa begitu? Karena tidur mereka bukan sekadar istirahat, melainkan bagian dari ibadah. Rasulullah pernah bersabda bahwa tidur seorang mukmin adalah ibadah ketika ia niatkan untuk kebaikan. Maka bayangkan, bagaimana tidur seseorang yang ia niatkan agar bisa bangun tahajud. Tidurnya jadi bernilai pahala, dan bangunnya menjadi pintu berkah. Tubuh mereka terasa seperti di-reset ulang. Energi baru muncul, meski jam tidur tidak panjang. Sahabat, ada penelitian medis modern yang menyebutkan bahwa orang yang terbiasa bangun di waktu malam justru memiliki pola tidur yang lebih sehat. Karena tidur malamnya terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama untuk istirahat tubuh, fase kedua untuk istirahat jiwa melalui doa dan munajat. Inilah yang membuat kualitas tidurnya tinggi. Tubuh mereka lebih segar, otak lebih fokus, dan hati lebih ringan. Tidak sedikit orang yang berkata, saya baru benar-benar merasa tidur nyenyak setelah terbiasa bangun malam. Itulah tanda aneh yang sulit dicerna logika, tetapi nyata dialami oleh banyak ahli tahajud. Coba renungkan, sahabat, berapa banyak orang yang tidur panjang tapi tetap bangun dalam keadaan lelah. Padahal, tidur sejati, bukan soal lamanya waktu, tapi seberapa dalam ruh kita merasa tenang. Dan ketenangan itu hanya datang ketika kita bersandar pada Allah. Tanda kelima, tubuh lebih kuat menahan penyakit. Sahabat Asy-Syifa, ini tanda yang juga luar biasa. Banyak orang yang mengira ibadah hanya menyentuh sisi spiritual. Tapi ternyata, ibadah juga memberi dampak besar pada kesehatan fisik. Salah satunya adalah tahajud. Orang yang terbiasa tahajud, tubuhnya lebih kuat menahan penyakit. Sistem imunnya lebih stabil, metabolisme lebih teratur, bahkan daya tahan tubuhnya meningkat. Hal ini bukan hanya cerita kosong. Ada banyak penelitian kedokteran yang membuktikan bahwa orang yang bangun malam untuk beribadah memiliki peredaran darah yang lebih baik. Mengapa bisa begitu? Karena ketika seseorang bangun malam, lalu berwudu, air wudu yang dingin menyentuh kulit, saraf-saraf tubuhnya terstimulasi. Aliran darahnya mengalir lebih lancar, jantung bekerja lebih stabil, nafas lebih dalam, dan ketika ia sujud, otak mendapat lebih banyak suplai darah. Semua itu adalah bentuk terapi alami yang tidak dimiliki oleh orang yang hanya tidur sepanjang malam. Apalagi ketika ia berdoa dengan penuh khusyuk. Tubuhnya melepaskan hormon endorfin dan dopamin yang membuat jiwa tenang, stres berkurang, dan sistem imun semakin kuat. Maka tidak heran jika ahli tahajud jarang sakit parah. Mereka mungkin tetap sakit kecil, karena mereka manusia biasa. Tetapi sakit itu cepat reda, tubuh mereka cepat pulih, dan mereka lebih tabah menghadapinya. Sahabat Asy-Syifa, bayangkan tubuh sebagai sebuah mesin. Mesin yang sering dirawat akan lebih tahan lama. Mesin yang dipanaskan sebentar-sebentar akan lebih kuat. Begitu pula tubuh kita, ketika dibangunkan di malam hari untuk sholat, tubuh dilatih disiplin, dilatih bergerak, dilatih bernafas dengan benar. Maka hasilnya,
tubuh semakin kuat. Tanda keenam, muncul rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Inilah tanda yang paling indah, sahabat. Tidak semua orang bisa merasakannya, kecuali mereka yang sungguh-sungguh istiqomah. Ketika seseorang rutin tahajud, tubuhnya mengalami perubahan. Nafasnya lebih teratur, degup jantungnya lebih tenang, otot-ototnya lebih rileks, bahkan langkahnya sehari-hari terasa ringan. Semua itu karena tahajud menyalurkan rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa damai ini bukan damai biasa, bukan damai yang kita dapat dari musik, hiburan, atau liburan. Ini damai yang datang langsung dari Allah. Tubuh Anda merasa tenang, meski hidup sedang sulit. Anda merasa kuat, meski masalah belum selesai. Tubuh Anda terasa aman, meski dunia seakan bergejolak. Sahabat Asy-Syifa, rasa damai ini seringkali membuat tubuh ikut merespons. Kadang tubuh merinding saat berdoa, kadang air mata mengalir tanpa diperintah, kadang dada terasa lapang tanpa sebab jelas. Itulah tanda bahwa tubuh sedang bersentuhan dengan rahmat Allah. Damai ini yang membuat ahli tahajud berbeda dengan manusia biasa. Mereka berjalan di bumi dengan langkah ringan. Mereka menghadapi masalah dengan wajah tenang. Tubuh mereka seakan membawa pesan, aku tidak sendiri, ada Allah yang menjagaku. Sahabat Asy-Syifa, sampai di sini kita sudah membahas 6 tanda aneh yang muncul di tubuh setelah rutin tahajud. 3 tanda di bagian pertama, dan 3 tanda di bagian kedua ini. Semakin jelas bagi kita bahwa tubuh bukan sekadar fisik, tapi juga wadah spiritual. Tahajudlah yang membuat tubuh itu bercahaya, sehat, damai, dan kuat. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari saya ajak Anda melakukan satu hal kecil. Jika Anda merasakan ketenangan dari narasi ini, atau mungkin pernah mengalami salah satu tanda tadi, ketik angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi simbol energi positif. Biarkan angka itu menjadi pengikat hati kita, karena setiap angka 77 yang tertulis, insya Allah, menjadi doa tersendiri agar kita semua diberi kekuatan untuk istiqomah menjaga tahajud. Sahabat Asy-Syifa, perjalanan kita belum selesai. Masih ada 3 tanda terakhir yang lebih dalam, lebih ajaib, dan lebih sulit dijelaskan dengan logika. Tanda yang benar-benar akan membuat Anda tertegun, dan semakin yakin bahwa tahajud adalah ibadah yang menyentuh tubuh dan jiwa sekaligus. Maka tetaplah bersama kami di bagian ketiga, karena di sanalah rahasia terakhir akan kita ungkap bersama. Sahabat Asy-Syifa yang masih setia mendengarkan hingga bagian ketiga ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Anda. Kehadiran Anda adalah sebuah anugerah. Saya yakin, Anda tidak sampai pada titik ini dengan kebetulan. Tidak ada langkah yang meleset dari kuasa Allah. Anda yang masih bertahan mendengar hingga sekarang adalah tanda bahwa hati Anda sedang dipilih oleh-Nya untuk memahami rahasia besar ini. Kita sudah berjalan cukup jauh. Pada bagian pertama, kita melihat 3 tanda awal yang muncul pada tubuh ketika tahajud dijaga. Lalu di bagian kedua, kita menyelami 3 tanda berikutnya yang semakin memperjelas bahwa tubuh kita sejatinya hidup dari cahaya ruhani. Dan sekarang, di bagian ketiga ini, kita akan menyingkap 3 tanda terakhir. 3 tanda yang seringkali hanya dirasakan oleh mereka yang sungguh-sungguh istiqomah. Mari kita mulai dari tanda ketujuh. Tanda ketujuh, tubuh lebih disiplin dengan waktu. Sahabat Asy-Syifa, salah satu anugerah terbesar dari tahajud adalah kedisiplinan tubuh. Banyak orang yang kesulitan bangun pagi. Alarm berbunyi berkali-kali, tetap tidak bangun. Tapi bagi orang yang terbiasa tahajud, tubuhnya seolah punya alarm alami. Bahkan tanpa jam, tanpa pengingat, tubuhnya bisa terbangun di sepertiga malam terakhir. Bagaimana bisa begitu? Karena tahajud menanamkan pola pada tubuh. Tubuh kita ini sebenarnya bisa dilatih. Jika setiap malam kita membiasakan bangun, lama-kelamaan tubuh mengenali ritmenya sendiri. Ia akan terbiasa, ia akan mendisiplinkan dirinya. Sampai-sampai, mata kita bisa terbuka dengan sendirinya di waktu yang sama. Dan kedisiplinan ini tidak berhenti di malam hari. Ia terbawa ke siang hari. Orang yang rutin tahajud, hidupnya cenderung lebih teratur. Jadwalnya rapi, langkahnya tertib, pikirannya lebih fokus. Semua dimulai dari kebiasaan kecil, bangun malam untuk sholat. Bayangkan sahabat, satu ibadah yang hanya butuh beberapa menit di malam hari, bisa menulari tubuh kita dengan sifat disiplin yang luar biasa. Inilah tanda ketujuh, tubuh kita belajar tepat waktu karena cahaya tahajud. Tanda ke-8,
tubuh terbiasa letih, namun penuh semangat. Sahabat Ashifa, mari kita jujur. Bangun malam memang butuh tenaga. Tidak ada yang mengatakan tahajud itu mudah. Rasa kantuk, rasa malas, rasa ingin terus tidur, semuanya akan menyerang. Bahkan tubuh akan merasa letih. Tapi disinilah letak keajaibannya. Orang yang terbiasa tahajud, tubuhnya menjadi kuat menghadapi rasa letih. Ia tidak mudah menyerah. Meski lelah, semangatnya tetap menyala. Meski mengantuk, hatinya tetap hidup. Inilah latihan luar biasa yang jarang orang sadari. Tubuh kita, sahabat, sebenarnya bisa dilatih untuk menanggung letih. Dan semakin sering ia dilatih, semakin kuat ia menghadapi cobaan. Orang yang rutin tahajud, ketika menghadapi masalah besar dalam hidup, tubuhnya sudah terbiasa menanggung lelah. Karena setiap malam ia sudah berlatih melawan kantuk demi berdiri di hadapan Allah. Anehnya, justru dari rasa letih itu lahir kekuatan. Tubuh yang mungkin terasa lelah secara fisik, tapi jiwanya justru bersemangat luar biasa. Seakan ada energi yang masuk dari arah yang tidak terlihat. Inilah tanda ke-8. Tubuh terbiasa dengan letih, namun justru penuh dengan semangat. Tanda ke-9, tubuh mendapat perlindungan gaib. Inilah tanda terakhir, sahabat Ashifa. Tanda yang paling menggetarkan hati. Banyak kisah nyata yang terjadi. Orang yang istiqomah tahajud sering merasa tubuhnya selamat dari berbagai musibah yang seharusnya menimpa. Ada yang bercerita, seharusnya ia kecelakaan, tapi tubuhnya selamat. Ada yang seharusnya terkena penyakit parah, tapi tubuhnya kuat melewati ujian. Ada pula yang seharusnya hatinya hancur karena ujian hidup, tapi tubuhnya tetap tegar. Seakan ada dinding tak terlihat yang melindungi mereka. Seakan ada benteng gaib yang menjaganya. Sahabat, itulah buah dari doa malam. Itulah buah dari tangisan di sepertiga malam. Tubuh yang sudah ditempa dengan tahajud, diberi perlindungan khusus oleh Allah. Ini bukan berarti ahli tahajud tidak pernah mendapat ujian. Mereka tetap manusia biasa, tapi tubuh mereka sering dijaga dari musibah besar. Dan ketika ujian datang, tubuh mereka diberi kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Perlindungan gaib ini adalah tanda cinta Allah yang sulit dijelaskan dengan logika. Sahabat, tidakkah hati kita bergetar mendengar ini? Tubuh kita yang lemah, ternyata bisa mendapatkan penjagaan langsung dari Sang Pencipta, hanya karena kita rela bangun di malam hari, sujud, dan menangis di hadapannya. Tubuh yang menjadi bukti cinta. Sahabat Ashifa, kini kita sudah sampai pada 9 tanda yang aneh namun nyata. Dari tubuh yang ringan meski tidur sedikit, wajah yang bercahaya karena hati yang tenang, tubuh yang lebih peka terhadap sentuhan spiritual. Lalu tidur yang semakin berkualitas, imun yang semakin kuat, damai yang tidak bisa dijelaskan. Hingga tubuh yang lebih disiplin, tubuh yang terbiasa letih namun tetap semangat, dan tubuh yang mendapat perlindungan gaib. 9 tanda ini adalah bukti nyata. Bukti bahwa tahajud bukan hanya ritual malam. Tahajud adalah cahaya yang menyentuh tubuh dan jiwa sekaligus. Tubuh kita yang sederhana ini ternyata bisa bercerita banyak tentang kedekatan kita dengan Allah. Maka sahabat Ashifa, jangan abaikan sholat malam ini. Karena setiap sujud di sepertiga malam bisa mengubah hidup kita, mengubah hati kita, mengubah tubuh kita, dan bahkan bisa mengubah takdir kita. Jika Anda merasakan getaran dari narasi ini, atau jika Anda rindu untuk istiqomah tahajud, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi tanda bahwa kita sedang saling mendoakan. Biarkan angka itu menjadi energi positif yang menyebar. Dan semoga dengan itu, Allah menguatkan kita semua untuk menjadi pejuang malam. Sahabat, perjalanan kita belum selesai. Karena setelah ini, akan ada kesimpulan besar yang merangkum semua tanda ini. Kesimpulan yang akan membuat kita semakin yakin bahwa tahajud adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Maka jangan tinggalkan bagian terakhir, karena di sanalah rahasia akan benar-benar terbuka. Sahabat langit yang dirahmati Allah, akhirnya kita tiba di penghujung perjalanan panjang kita dalam membahas rahasia luar biasa di balik tahajud. Dari awal sampai akhir, kita sudah sama-sama menyelami 9 tanda aneh yang bisa muncul pada tubuh seseorang yang istiqomah menegakkan sholat tahajud. Dan kini, di bagian penutup ini, izinkan saya merangkum semuanya dalam sebuah kesimpulan panjang yang semoga semakin meneguhkan hati kita. Karena tidak ada yang kebetulan ketika Anda hadir di sini. Kalau Anda sedang menonton, mendengarkan, atau membaca narasi ini, percayalah, itu pertanda Allah sedang mengetuk hati Anda.
Ada pesan khusus yang ingin Allah sampaikan, bahwa sepertiga malam bukan sekadar waktu biasa. Itu adalah waktu emas, saat pintu langit terbuka lebar, doa-doa melesat tanpa penghalang, dan jiwa manusia merasakan kedekatan paling intim dengan Sang Pencipta. 1. Tahajud, jalan sunyi yang tidak semua orang bisa lalui. Mari kita akui bersama, bangun di tengah malam bukan perkara mudah. Tubuh terasa berat, mata terpejam rapat, dan rasa kantuk menjerat. Tetapi justru disitulah letak rahasianya. Tidak semua orang mampu, hanya mereka yang hatinya dipilih. Maka, ketika Anda bisa bangun, berwudu, lalu bersujud dalam sunyi, percayalah, Anda sedang menapaki jalan para kekasih Allah. Dan dari jalan sunyi itulah 9 tanda aneh muncul di tubuh Anda. Mulai dari wajah yang berseri, hati yang lapang, tubuh yang terasa lebih ringan, hingga datangnya rasa tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Itulah bukti bahwa tubuh Anda sedang diolah, dibersihkan, dan dipenuhi energi langit yang tidak bisa didapatkan di waktu lain. 2. Tubuh bukan sekadar daging, tapi juga cermin ruhani. Ke-9 tanda aneh yang kita bahas sebelumnya sejatinya adalah cermin dari apa yang terjadi di dalam ruhani Anda. Wajah yang lebih bercahaya bukan sekadar efek tidur yang cukup, melainkan pantulan nur dari langit. Tubuh yang terasa lebih sehat bukan hanya hasil olahraga, melainkan bonus dari doa-doa yang dikabulkan. Hati yang lebih sabar dan ikhlas, itu tanda ruhani Anda sedang dibersihkan. Tubuh manusia itu ibarat wadah. Ia bisa menampung cahaya, bisa juga menampung kegelapan. Dan tahajud adalah salah satu cara paling kuat untuk mengisi tubuh dengan cahaya. Maka jangan heran bila tubuh Anda menampakkan tanda-tanda yang aneh, yang bahkan mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Karena tubuh bukan sekadar daging dan darah, melainkan cermin ruhani. 3. 9 tanda itu bukan tujuan, tapi bukti. Sahabat langit, satu hal yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai 9 tanda ini menjadi tujuan. Karena tujuan utama tahajud adalah mendekat kepada Allah, bukan sekadar mencari tanda-tanda. Tetapi ketika tanda itu muncul, anggaplah sebagai bonus, sebagai bukti bahwa langkah Anda tidak sia-sia. Tahajud bukan soal ingin terlihat lebih bercahaya, bukan soal ingin tubuh lebih kuat, bukan soal ingin doa cepat terkabul. Semua itu hanyalah efek samping. Yang paling penting adalah hati Anda semakin dekat dengan Sang Maha Cinta. 4. Tahajud, investasi terbesar dalam hidup. Coba bayangkan, banyak orang di dunia ini rela bekerja siang malam, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan demi mendapatkan harta. Tetapi berapa banyak yang rela bangun malam, meninggalkan hangatnya selimut, hanya demi beberapa rakaat di hadapan Allah. Tahajud adalah investasi yang tidak pernah rugi. Karena setiap tetes air wudhu yang menetes di malam hari, setiap sujud yang dilakukan di sepertiga malam, semua itu dicatat sebagai tabungan langit yang nilainya tak terhingga. Tidak ada bank di dunia ini yang bisa memberikan keuntungan sebesar itu. 5. Rahasia energi sepertiga malam. Sahabat, apakah Anda sadar bahwa tahajud sebenarnya adalah energi? Ada getaran halus yang muncul setiap kali seseorang sujud di sepertiga malam. Getaran itu mengisi tubuh, menguatkan jiwa, dan menyatukan hati dengan langit. Itulah mengapa tubuh bisa menunjukkan tanda-tanda aneh. Dan inilah yang tidak bisa dibantah. Orang yang rajin tahajud akan berbeda auranya. Cara bicaranya lebih tenang, tatapannya lebih dalam, senyumnya lebih tulus, dan tubuhnya lebih ringan. Semua itu karena ada energi yang mengalir dari langit langsung ke dalam tubuhnya. 6. Tahajud dan rahasia doa. Kita juga tidak boleh lupa. Salah satu kekuatan tahajud yang terbesar adalah doa. Doa di waktu tahajud tidak sama dengan doa di waktu biasa. Karena saat itulah Allah turun ke langit dunia, mendengar langsung bisikan hambanya. Maka jangan heran bila tubuh Anda terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan hati lebih ringan setelah tahajud. Itu karena doa-doa Anda sedang bekerja, sedang mengubah realitas hidup Anda, bahkan sebelum Anda sadari. 7. Mengapa banyak orang gagal istiqomah? Kalau tahajud begitu dahsyat, kenapa masih banyak orang yang gagal istiqomah? Jawabannya sederhana, karena setan tahu betul, tahajud adalah senjata paling berbahaya bagi mereka. Maka, mereka akan menggoda habis-habisan agar manusia lebih memilih tidur nyenyak daripada bangun malam. Tetapi ingat, setiap kali Anda berhasil melawan kantuk dan bangun tahajud, Anda bukan hanya mengalahkan diri sendiri, tetapi juga mengalahkan setan.
Itu kemenangan yang tidak terlihat, tapi sangat besar nilainya. 8. Tahajud, jalan para kekasih Allah. Sejarah mencatat, para nabi, para wali, dan orang-orang saleh sepanjang zaman, semuanya menjadikan tahajud sebagai amalan utama. Mereka rela kehilangan tidur, rela menahan lelah, demi merasakan manisnya bermunajat di malam hari. Dan kini, Anda punya kesempatan yang sama. Mungkin kita bukan nabi, bukan wali, bukan orang alim. Tapi dengan tahajud, kita bisa berjalan di jalan yang sama dengan mereka. Bukankah itu sebuah kemuliaan besar? 9. Mari renungkan, sahabat langit, mari kita renungkan sebentar. Hidup ini singkat, tidur kita panjang setelah kematian. Maka apakah kita rela melewatkan kesempatan emas untuk bangun beberapa menit di malam hari? Apakah kita rela menukar sepertiga malam yang penuh cahaya dengan tidur yang hanya sebentar? Kalau tubuh kita bisa menunjukkan 9 tanda aneh hanya karena tahajud, itu berarti tahajud benar-benar nyata. Ia bekerja, ia mengubah, ia mengangkat derajat kita. Maka jangan tunggu lagi. Akhirnya, mari kita simpulkan bersama. Tahajud adalah ibadah sunyi yang penuh rahasia. 9 tanda aneh pada tubuh bukan sekadar fenomena biasa, tetapi pertanda langit sedang bekerja dalam hidup kita. Jangan jadikan tanda itu tujuan, tapi jadikan ia sebagai motivasi untuk terus istiqomah. Ingat, tubuh Anda bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah cermin ruhani, dan dengan tahajud, cermin itu akan semakin bersih, semakin bercahaya, semakin kuat. Maka, sahabat langit, apakah Anda siap menjaga tahajud malam ini? Apakah Anda siap meraih cahaya yang turun di sepertiga malam? Kalau iya, ketikkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda semangat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang dipilih untuk merasakan manisnya tahajud. Semoga tubuh kita dipenuhi cahaya, hati kita dilapangkan, dan hidup kita diberkahi. Sampai jumpa di langit doa, di sepertiga malam yang sunyi, saat hanya ada kita dan Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, akhirnya kita sudah sampai di ujung perjalanan pembahasan yang begitu panjang tentang tahajud dan 9 tanda aneh yang muncul di tubuh seseorang yang istiqomah menunaikannya. Dari awal hingga akhir, kita sudah menyingkap satu demi satu rahasia yang jarang orang sadari, bahwa tubuh manusia bukan hanya wadah jasad, melainkan juga saksi ketaatan dan cerminan hubungan hati dengan Sang Pencipta. Mari kita tarik nafas sejenak, lalu kita renungkan. Bukankah luar biasa bagaimana sepertiga malam yang hening itu mampu mengubah begitu banyak hal dalam hidup seseorang? Bahkan tanpa ia sadari, tubuhnya sendiri menjadi semacam kitab yang terbuka, menuliskan tanda-tanda kehusyuan, ketulusan, dan cinta kepada Allah. Apakah kita pernah berpikir, mengapa ada orang yang meski tubuhnya letih namun wajahnya tetap bersinar? Mengapa ada orang yang rezekinya terasa lancar padahal ia tidak banyak bicara soal bisnis? Mengapa ada orang yang hati dan pikirannya terasa lapang meski kehidupannya penuh ujian? Jawabannya ternyata kembali kepada amalan yang sering dianggap sepi, sholat tahajud. Tahajud bukan sekadar sholat sunnah yang bisa ditunda atau dianggap pelengkap. Tahajud adalah pintu rahasia yang hanya dibuka oleh hamba-hamba terpilih. Dan ketika pintu itu dibuka, tubuh manusia akan memancarkan tanda-tanda yang tidak mungkin bisa dipalsukan. 9 tanda yang kita bahas tadi hanyalah sebagian kecil dari bukti bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Tubuh manusia menjadi cermin, menjadi alarm, menjadi saksi bisu bahwa malam-malamnya dipenuhi doa dan air mata. Bahkan, tanda-tanda itu bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk merasakan kedamaian hanya dengan melihat pancaran ketenangan dari wajah seorang ahli tahajud. Sahabat ilmu langit, tidak ada satupun dari kita yang kebetulan menonton video ini. Saya percaya, Anda dipertemukan dengan pembahasan ini karena hati Anda sedang dipanggil oleh Allah. Anda sedang diingatkan bahwa malam bukan sekadar waktu untuk tidur, melainkan kesempatan emas untuk berdialog dengan Sang Maha Kuasa. Mungkin Anda pernah merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Mungkin Anda sering terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas. Atau mungkin, akhir-akhir ini tubuh Anda menunjukkan tanda-tanda aneh seperti yang kita bahas tadi. Jangan-jangan, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari Allah agar Anda segera mengambil wudhu, menggelar sajadah, dan menengadahkan tangan memohon ampunan. Apakah Anda mau menyia-nyiakan panggilan itu? Atau justru Anda akan menjawabnya dengan penuh cinta? Ingatlah, kesempatan untuk tahajud tidak akan selalu datang.
Ada kalanya tubuh begitu lelah, ada kalanya hati begitu keras, ada kalanya kita benar-benar tertidur dan tidak bisa bangun lagi. Maka, siapa yang bisa menjamin bahwa esok hari kita masih diberi kesempatan untuk mencicipi nikmatnya sujud di sepertiga malam? Disinilah pentingnya memahami tanda-tanda tadi. Bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain, bukan pula untuk mencari kebanggaan, melainkan agar kita semakin yakin bahwa Allah benar-benar hadir dalam setiap detik tahajud kita. Tanda-tanda itu ibarat bisikan lembut, bukti nyata bahwa doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika kita merasa doa itu belum terkabul, tubuh kita sendiri yang memberitahu bahwa hubungan kita dengan Allah sedang diperkuat. Bayangkan, betapa agungnya jika malaikat mencatat malam-malam kita. Bayangkan, betapa indahnya jika tubuh ini menjadi saksi yang kelak di akhirat bersuara, "Ya Rabbi, pemilikku sering bangun malam demi Engkau." Apakah ada kesaksian yang lebih berharga daripada itu? Sahabat ilmu langit, mari kita renungkan dalam-dalam. Hidup ini singkat, dunia ini fana, dan tubuh ini hanyalah titipan. Jika kita mengisinya dengan tahajud, maka tubuh ini akan menjadi saksi kebaikan. Namun jika kita lalai, tubuh ini pun bisa menjadi saksi kelalaian. Maka pilihan ada di tangan kita, apakah kita ingin dikenang sebagai hamba yang tidur nyenyak sepanjang malam, atau hamba yang rela bangun demi meraih kasih sayang Allah. Saya yakin, siapapun yang sampai pada bagian akhir video ini bukanlah orang biasa. Anda adalah jiwa yang sedang dicari oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Tidak ada yang kebetulan. Anda dipilih untuk mendengar, untuk tahu, dan mudah-mudahan untuk mengamalkan. Maka, mari kita buat janji bersama. Malam ini, mari kita coba bangun walau hanya sebentar. Mari kita coba sujud, walau hanya 2 rakaat. Mari kita coba panjatkan doa, walau dengan kata-kata sederhana. Karena siapa tahu, malam ini adalah malam terakhir kita diberi kesempatan hidup. Dan betapa ruginya jika kita tidak memanfaatkannya untuk meraih ampunan. Tahajud bukan tentang seberapa lama kita berdiri, bukan tentang seberapa banyak doa yang kita ucapkan, melainkan tentang keikhlasan. Tentang bagaimana kita rela mengorbankan sedikit kenyamanan tidur demi menunjukkan cinta kepada Sang Pencipta. Dan percayalah, ketika cinta itu tulus, tubuh kita akan berubah. Dari wajah yang bersinar, hati yang tenang, doa yang terasa lebih ringan, hingga rezeki yang tiba-tiba mengalir tanpa disangka. Semua itu bukan keajaiban kosong, melainkan janji Allah kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Sebelum kita benar-benar menutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah menemani perjalanan panjang ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan, merenung, dan mungkin menitikkan air mata bersama. Anda adalah bagian dari keluarga besar ilmu langit, dan kehadiran Anda bukanlah sesuatu yang kecil. Jika Anda merasa tersentuh, jika Anda merasa mendapatkan pencerahan, jangan lupa tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda energi positif kita bersama. Biarlah angka itu menjadi simbol persaudaraan kita, simbol bahwa kita sama-sama sedang berusaha menjadi pejuang tahajud. Akhirnya, mari kita akhiri dengan sebuah doa. Semoga Allah menguatkan hati kita untuk istiqomah dalam tahajud. Semoga tubuh kita selalu menunjukkan tanda-tanda kebaikan, bukan keburukan. Semoga malam-malam kita dipenuhi cahaya, bukan kelalaian. Dan semoga, kelak ketika kita kembali kepadanya, tubuh ini bersaksi bahwa kita pernah menjadi hamba yang mencintainya dalam sujud malam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetaplah menjaga hati, tetaplah menjaga malam, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Karena siapa tahu, doa yang kita panjatkan di sepertiga malam inilah yang akan membuka pintu surga untuk kita.